Halo semuanya, di video kali ini saya bakal sedikit sharing. Di project kali ini saya lagi ada kebutuhan untuk upgrade PC. Jadi PC-nya ini kondisinya PC dengan spek Intel versi lama. Karena butuh diinstal dengan Windows 11, akhirnya butuh di-upgrade. Nah, upgrade apa saja yang akan saya lakukan? Di sini upgrade pertama, karena Windows 11 itu requirement-nya prosesor harus di atas generasi 4 atau 5, itu kalau Intel ya. Jadi di project ini saya mau upgrade PC-nya itu menggunakan AMD Ryzen dengan soket AM4. Tapi sebelum memilih prosesornya, yang saya pilih dulu adalah RAM-nya. Dimana RAM-nya di sini saya pakai Kingston Fury yang DDR4 8GB dengan kecepatan 3200 MHz. Secara dari keterangan, ini juga support buat AMD Ryzen-nya. Itulah kenapa saya pilih RAM ini. Biasanya saya pakai punya Team Group, karena kebetulan ini nggak butuh untuk RGB juga. Jadi yang saya pilih Kingston Fury ini. Dan melihat dari sisi budget juga, jadi ini salah satu RAM 8GB yang cukup terjangkau dengan spek yang mendukung si AMD Ryzen-nya nanti. Bisa dilihat di sini juga sudah ada Intel XMP certified-nya. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh overclocking dan semacamnya, bisa kita setup dari motherboardnya. Kemudian untuk kebutuhan prosesor dan motherboard, karena saya fokus di AMD ya utamanya, karena AMD sekarang juga sudah cukup bagus, apalagi integrated GPU nya juga sangat membantu sekali kalau misalkan kita nggak punya graphic card eksternal dengan performance yang cukup baik. Oleh sebab itu saya pilih AMD Ryzen seri 4300G awalnya. Tapi karena seri 4300G itu harganya selisih sedikit dengan yang 4600G, akhirnya saya pilih yang 4600G. Jadi di sini untuk motherboard dan prosesor saya beli dari satu toko yang sama ya, biar satu paket. Untuk motherboard saya pilih Asus Prime A520MK. Kenapa saya pilih motherboard ini? Pertama budget. Jadi budgetnya tidak terlalu besar ya. Dengan harga 925.000 sudah bisa dapat motherboard yang cukup mendukung. Apalagi ini komputernya untuk kebutuhan kantor saja. Jadi nggak ada kebutuhan lebih lanjut untuk overclocking juga atau untuk gaming. Jadi saya rasa ini sudah sangat cukup untuk jadi motherboard utama di komputer ini. Dan tentu saja soket A520MK ini sudah support untuk Windows 11
dan support juga untuk AMD Ryzen Gen 3. Untuk pilihan prosesor, awalnya saya pilih Ryzen 3 4300G. Akan tetapi sama pihak toko disaranin sekalian aja Ryzen 5 4600G. Karena saya sudah check out yang Ryzen 3 4300G itu harganya 1.500.000. Ternyata yang Ryzen 5 4600G itu harganya selisih sekitar 60 sampai 70.000. Jadi sama pihak toko disaranin sekalian aja Ryzen 5 4600G karena cukup nanggung dari sisi harga dengan speknya. Oleh sebab itu akhirnya saya pilih yang awalnya milih Ryzen 3 4300G ganti jadi Ryzen 5 4600G. Ya, cukup worth it menurut saya karena selisih harganya juga tidak sampai lebih dari 100.000. Ini untuk kebutuhan office juga, jadi tidak bisa dibilang ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian gitu ya. Cuma ini jatuhnya pakai Zen 2 arsitektur bukan Zen 3, tapi tetap kompatibel setelah diskusi juga sama pihak tokonya. Ini untuk penampakan motherboardnya. Jadi motherboardnya ini yang MATX ya, mini ATX. Ini ada beberapa kartu garansinya, buku petunjuknya, semuanya ada di sini.
Bisa dilihat di sini untuk soket RAM ada 2, kemudian PCI Express-nya ada 1 yang kali 16. Kemudian juga sudah ada slot untuk SSD card NVMe M2. USB 3 ada 4 port, USB 2 nya ada 2, HDMI sama VGA. Sekali lagi ini untuk kebutuhan office ya, kebutuhan kantoran. Jadi saya rasa spek motherboard ini beserta prosesor dan RAM-nya itu sudah sangat mumpuni. Dan memang request dari yang punya komputer katanya sesekali mungkin dipakai untuk lihat project AutoCAD. Jadi rencana nanti bakal coba saya install juga pakai aplikasi AutoCAD-nya. Kira-kira bisa running apa enggak, minimal bisa ngebuka default project dari AutoCAD-nya harusnya. Baik, dari sini akan kita coba rakit dulu, mulai dari prosesor dan juga RAM-nya. Untuk bagian prosesor bisa teman-teman perhatikan penanda di prosesornya ya. Jadi kalau mau pasang jangan sampai terbalik. Nah, nanti dicocokin dulu dan jangan sampai terbalik. Jangan lupa juga pengunci prosesor di motherboardnya juga dibuka terlebih dahulu.
Oke, untuk pemasangan ini kira-kira wujud casing komputernya. Jadi ini memang komputer jadul, kalau nggak salah 7 tahun atau 10 tahun yang lalu. Kemudian ya minta di-upgrade tadi ya. Jadi yang di-upgrade atau lebih tepatnya diganti baru adalah motherboard, prosesor, dan juga RAM. Untuk casing dan PSU tidak diganti. Kemudian mungkin sebenarnya kalau lebih baik PSU nya juga diganti nanti ya, cuma karena masih bagus dan normal jadi saya tetap pakai yang lama. Kemudian karena bagian belakang motherboard berbeda, jadi harus diganti juga untuk bagian motherboard belakangnya. Casing penutupnya juga harus diganti. Ini di casingnya juga masih ada DVD RW nya, makanya ini cukup jadul juga komputernya dan butuh diupdate karena kebutuhan penggunaan Windows 11. Baik, setelah terpasang semua, kira-kira ini tampilan BIOS-nya ya. Untuk port SATA, SSD-nya sudah terbaca, RAM-nya juga terbaca, Kingston. Suhu CPU-nya juga cukup normal, 34 derajat Celcius untuk motherboard dan CPU-nya 45 derajat Celcius. CPU fan-nya juga terbaca. Nah, bisa dibilang sudah cukup normal. Dan ini sudah saya install Windows 11 dan beberapa aplikasi. Di sini saya akan coba buka AutoCAD 2021 pada komputer ini. Kira-kira cukup terbebani atau tidak? Saya rasa sih tidak terlalu terbebani karena Ryzen 5 4600G itu juga biasanya dipakai untuk build PC gaming ya. Dengan 6 core 12 thread itu sangat membantu sekali. Ini sambil saya coba lihat di Task Manager ketika membuka AutoCAD, kira-kira performance-nya seperti apa. Kalau bisa dilihat sebentar, untuk CPU tidak terlalu terbebani dengan membuka basic project sampel dari AutoCAD-nya. Kemudian dari GPU pun suhu prosesornya juga cukup normal, cukup baik, 45 derajat Celcius, tidak sampai lebih. Untuk RAM termakan hingga 3,7 GB, 50% RAM yang dipakai. GPU nya sendiri sekitar sampai 10%, jadi saya rasa cukup normal. Dan ini ketika saya coba tes dengan
Cinebench R23 untuk benchmarkingnya. GPU, CPU cukup stabil bebannya. RAM terpakai hingga 70% ya, karena ini cuma 8 GB ya. Jadi bisa dibilang pasti dipakai secara maksimal sama CPU-nya untuk mendukung si GPU-nya. Secara suhu juga masih aman. Untuk benchmark ini saya percepat ya, bisa dilihat dia di posisi 4 untuk uji coba single core, dan sekarang untuk uji coba multi core. Untuk multicore sendiri berada di posisi 7. Saya rasa ini sudah cukup baik dan cukup bagus untuk kebutuhan office ya. Itu dulu dari saya, terima kasih.